Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Lukas pasal 7 ayat 33 dan 34. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Lagu berjudul Bingung yang diciptakan dan dinyanyikan oleh Iksan Skuter ini menggambarkan betapa susahnya menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Sehingga apapun yang dilakukan selalu dianggap salah. Begini salah, begitu salah, semuanya serba salah. Nampaknya hal yang membingungkan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Mungkin sejak zaman manusia mulai hidup bersosialisasi dengan manusia-manusia lainnya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila hal yang membingungkan ini juga dialami oleh Tuhan Yesus Kristus pada zamannya. Teks Alkitab yang menjadi menu sarapan hari ini dengan jelas menggambarkan betapa susahnya menjadi manusia yang manusia. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Lukas pasal 7 ayat 33 dan 34. Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus Kristus merupakan dua manusia berbeda yang masing-masing memiliki kepribadian yang berbeda. Dan meskipun harus diakui bahwa mereka berdua masih ada hubungan kekerabatan atau pertalian sanak saudara, tetapi mereka berdua jelas bukan saudara kembar. Jika saudara kembar saja tetap memiliki kepribadian masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain, apalagi yang bukan saudara kembar. Itulah sebabnya tidaklah mengherankan apabila Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus Kristus tampil sebagai dua pribadi yang berbeda. Meskipun sejatinya mereka berdua sama-sama mengemban misi keselamatan dari Allah Bapa di surga. Yohanes Pembaptis datang ke dunia sebagai utusan Allah yang bertugas mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias atau juru selamat seluruh umat manusia. Sebagai pembuka jalan, Yohanes Pembaptis harus berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lukas pasal 1 ayat 16 dan 17. Itulah sebabnya sejak di dalam rahim ibunya, Yohanes Pembaptis sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan juga sudah ditetapkan untuk menjadi besar di hadapan Tuhan. Ia akan menjadi nasir, yaitu orang yang hidup mengasingkan diri dari orang lain dengan mengkhususkan diri bagi Allah untuk melakukan suatu nazar khusus. Sehingga ia tidak boleh mencukur rambutnya dan tidak boleh minum anggur atau minuman keras. Itulah alasan mengapa Yohanes Pembaptis hidup bertarak dan berpenampilan sangat sederhana dengan memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Matius pasal 3 ayat 4. Nah, berbeda dengan Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia datang ke dunia untuk merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Filipi pasal 2 ayat 6-9 dan Yohanes pasal 3 ayat 16. Tuhan Yesus Kristus menyerahkan nyawanya, mati bagi kita orang-orang berdosa, supaya kuasa dosa mati dan hilang kuasanya di dalam diri kita. Dan ia kemudian hidup bangkit dari kematian, supaya kita hidup dengan dia dan bagi dia, yaitu hidup bagi Allah di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal 6 ayat 5-11. Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias atau juru selamat seluruh umat manusia. Ia adalah anak manusia yang datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapanya, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Matius pasal 19 ayat 10. Itulah sebabnya ia hidup dekat dengan para pemungut cukai dan para pendosa lainnya. Ia makan dan minum bersama mereka dan juga bersama murid-muridnya. Ia bergembira bersama mereka karena ia mengibaratkan dirinya sebagai mempelai laki-laki yang sedang duduk seperjamuan pesta bersama dengan sahabat-sahabatnya. Lukas pasal 5 ayat 34. Jadi Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus Kristus adalah dua manusia berbeda yang masing-masing memiliki kepribadian yang berbeda. Itulah sebabnya tidak mengherankan apabila Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus Kristus tampil sebagai dua pribadi yang berbeda. Meskipun sejatinya mereka berdua sama-sama mengemban misi keselamatan dari Allah Bapa di surga. Orang-orang berdosa yang menerima Yohanes Pembaptis dan kemudian memberi diri dibaptis, pada gilirannya juga menerima Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kebenaran Allah. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Lukas pasal 7 ayat 29 dan 30. Mereka menganggap diri paling benar dan waras, sehingga tidak segan menghakimi Yohanes Pembaptis sebagai orang yang kerasukan setan. Mereka juga menganggap diri paling suci, sehingga dengan sombong menyebut Tuhan Yesus Kristus sebagai pendosa. Dan otomatis segala hal yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus Kristus dianggap salah. Sahabat-sahabat Kristus, sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menganggap diri waras, paling benar, dan juga paling suci nampaknya tidak lekang ditelan zaman. Sehingga dari zaman ke zaman selalu saja ada manusia-manusia semacam itu yang tidak segan menghakimi orang lain dan dengan sombong menyebutnya sebagai pihak yang salah. Memang makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Apalagi manusia itu menyandang status khusus sebagai pendeta atau hamba Tuhan. Apabila berpenampilan necis dan mengendarai mobil mewah, dianggap salah karena tidak berbela rasa dengan jemaatnya yang miskin. Sedangkan yang berpenampilan sederhana dan memakai sepeda motor dianggap tidak berkelas dan tidak menunjukkan jati diri sebagai orang Kristen yang diberkati Tuhan. Nyanyinya, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tetapi penampilannya seperti anak gelandangan. Begitu seloroh mereka tanpa merasa bersalah. Bersikap pasif dianggap tidak peduli dan tidak ada perhatian kepada jemaat. Begitu bersikap aktif malah disebut sok ramah dan mencari-cari perhatian. Akrab dengan jemaat yang miskin disebut pencitraan. Begitu dekat dengan jemaat yang kaya dianggap ada maunya dan mengejar harta kekayaan belaka. Berwajah klimis disebut necis. Begitu berjenggot disebut teroris. Berambut panjang dan dibiarkan lepas terurai seperti ini dianggap salah dan tidak pantas. Begitu dikuncir ke belakang seperti ini disebut yakuza. Apakah
harus begini. Atau mungkin begini. Begini salah, begitu salah. Semuanya serba salah. Mungkin memang betul Senandung Iksan skuter. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia.